Saudari-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Mendoan. Menyatu dalam doa dan renungan bersama dengan saya, Rama Martinus Ngarlan, dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Jumat 1 September 2023. Saudara-saudari, bacaan sabda hari ini dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan kerajaan surga, seperti 10 gadis yang bijaksana dan 10 gadis yang bodoh. Hal ini Tuhan sampaikan untuk para muridnya agar senantiasa berjaga-jaga, karena mereka tidak tahu akan hari dan saatnya. Akhir zaman yang tahu hanya Allah Bapa saja. Saudara-saudari, demikian juga keselamatan kekal juga harus dipersiapkan oleh kita para murid Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan keselamatan kekal itu? Caranya adalah dengan berlaku kudus sesuai kehendak Allah. Paus Fransiskus menegaskan bahwa kita semua bukanlah orang-orang kudus, namun kita semua dipanggil menjadi kudus. Cara kita menggapai kekudusan adalah dengan cara yang biasa, yang lumrah, yang sehari-hari, dengan melakukan tugas atau tanggung jawab sehari-hari itu dengan penuh kasih dan sukacita. Seorang pendidik bisa jadi kudus ketika bertanggung jawab atas tugasnya dan melakukannya dengan sukacita. Seorang ibu rumah tangga juga bisa menggapai kekudusan dengan cara melakukan tugas sehari-hari dengan tanggung jawab, penuh kasih dan sukacita. Saudara-saudari, mari kita, apapun tugas profesi kita, lakukanlah semua tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih dan sukacita. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, ajari kami untuk selalu berbenah diri, bersiap diri, berjaga-jaga, terlebih mempersiapkan diri untuk menyongsong keselamatan kekal. Kuatkanlah kami agar kami dapat melakukan tanggung jawab kami sehari-hari, tugas kami yang sangat biasa ini dengan penuh kasih dan sukacita. Ajari kami untuk bertanggung jawab atas kepercayaan dan tugas yang Engkau berikan kepada kami. Berkati juga pekerjaan kami hari ini agar selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.